Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kembali hari ini kita akan membuka Amsal yang berbicara tentang kuasa perkataan, keadilan dan bahaya dari kebodohan yang muncul lewat mulut. Mungkin saudara pernah berada di tengah obrolan yang sangat mendalam. Bukan sekedar basa-basi, tetapi percakapan yang bisa menyentuh hati, memberikan arah, dan membawa kepada terang. Amsal hari ini menunjukkan bagaimana kata-kata bisa menjadi saluran hikmat atau bahkan justru menjadi percikan api konflik. Karena itu saya mau mengajak kita bersama-sama membaca dari Amsal 18 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Saudara-saudara, ayat keempat menggambarkan dua jenis perkataan. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam. Ini bisa berarti bahwa perkataan seseorang tampak bijak, mengandung sesuatu, tetapi juga bisa membingungkan atau menyembunyikan maksud yang sesungguhnya, maksud yang tersembunyi. Tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Apa artinya? Artinya hikmat yang sejati itu mengalir secara alami, jernih, menyegarkan, dan memberi hidup. Perkataan yang penuh dengan hikmat itu akan menyegarkan, akan memberikan hikmat, pengetahuan, memberikan hidup kepada setiap kita. Kemudian ayat yang kelima menegaskan prinsip keadilan. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Ini adalah peringatan bagi siapapun, bagi setiap kita yang diberi tanggung jawab untuk bisa menilai, untuk bisa memimpin. Di zaman di mana opini publik itu bisa mengalahkan kebenaran. Perkataan banyak orang, pemikiran banyak orang itu bisa mengalahkan kebenaran. Tuhan tetap memanggil setiap kita untuk berpihak kepada yang benar, bukan kepada yang populer. Lalu ayat ke-6 memberi peringatan yang tajam. Dikatakan bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Artinya orang yang tidak berhikmat itu tidak bisa menahan lidahnya. Ia adalah orang yang suka memprovokasi, menyulut konflik dan tanpa sadar mendatangkan celaka bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, ketiga ayat ini menggambarkan satu hal penting. Apa yang keluar dari mulut kita mencerminkan isi hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita mencerminkan karakter setiap kita. Apakah kita membawa hikmat yang mengalir, yang bisa menyegarkan, yang bisa membuka pikiran, ataukah kata-kata yang kita keluarkan itu akhirnya membuat kekacauan? Coba bayangkan, ada dua jenis air. Air dari sumur yang dalam, gelap, kita tidak tahu isinya apa. Isinya seperti apa. Mungkin kadang itu beracun, kadang jernih, tetapi sulit untuk dijangkau. Bandingkan dengan batang air sungai yang jernih. Mengalir, menyegarkan, semua orang bisa datang mengambil darinya. Meminum dari air itu, mungkin mencuci muka untuk menyegarkan diri kita setelah perjalanan yang panjang. Saudara, hikmat Tuhan itu seperti batang air. Selalu tersedia. Dan airnya itu menyejukkan jiwa, membawa kehidupan. Tapi untuk bisa mengalirkan hikmat itu, kita perlu menjaga hati dan perkataan kita, agar tidak tercampur dengan niat yang jahat, keberpihakan yang salah, atau kemarahan yang tidak terkendali. Karena itu,
saudara, apakah kata-kata kita hari ini akan seperti air yang jernih, yang mengalir dan menghidupkan? Apakah kita sedang membawa keteduhan di dalam konflik? Atau justru kita menyulut konflik itu semakin besar? Apakah kita punya keberanian untuk selalu berpihak kepada kebenaran, bahkan saat dunia berkata sebaliknya? Mari kita minta kepada Tuhan hari ini. Tuhan, jadikan mulutku aliran hikmat-Mu. Jauhkan aku dari kata-kata yang menyesatkan, dari keberpihakan yang keliru, dan dari sikap yang memicu perpecahan. Karena itu, saudara, gunakan kata-katamu hari ini sebagai saluran berkat. Biarkan hikmat dari Tuhan mengalir melalui mulut saudara. Dan ketika saudara harus memilih antara kenyamanan atau kebenaran, pilihlah kebenaran. Karena disitulah hikmat sejati tinggal. Dan kiranya Tuhan memberkati langkah dan perkataan setiap kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah hikmat dari-Mu mengalir keluar dari perkataan kami. Biarlah perkataan kami itu boleh menyejukkan. Perkataan kami memberikan kehidupan. Perkataan kami boleh menyegarkan. Kami bukan menyulut konflik. Kami bukan membuat perpecahan itu semakin besar. Tetapi kami boleh membawa perdamaian. Tetapi saat kami harus memilih kebenaran atau mengikuti pemikiran, pendapat, perkataan banyak orang, biarlah kami boleh tetap berdiri di atas kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tolonglah kami Tuhan, pimpinlah sepanjang hari kami. Biarlah kami boleh memperkatakan apa yang benar, apa yang baik. Hikmat-Mu boleh keluar dari mulut kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Pimpinlah hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.